Ya, motor listrik kan sudah ada dalam perencanaan 2025. Harga pasaran 52. Kita beli kalau nggak salah 42. Harga retail dari motor-motor listrik yang sudah diproduksi di Indonesia dengan suku cadang yang sudah tersebar luas, ya harganya nggak sampai segitu, bahkan 20 sekian juta sudah dapat 1 unit motor. Jadi kalau saya bisa katakan secara jujur, pengadaan 20 ribuan motor ini ya sangat tidak proper. Pengadaan ini sangat tidak lazim. Kami sudah mengagendakan untuk memanggil BGN hadir di DPR minggu depan untuk kami tanyakan berbagai isu tentang MBG, termasuk terkait dengan pengadaan 20-an ribu motor listrik yang diadakan oleh BGN. Beban tanggung jawab BGN ini besar sekali. Bapak harus bisa mempertanggungjawabkan dan menggunakan anggaran ini secara efektif. Kalau tidak bisa, disampaikan saja, sehingga pemerintah bisa mengalokasikannya untuk kebutuhan lain. Begitu juga untuk peruntukan tahun depan. Kita masuk ke 2026. Ini luar biasa besar, Pak. 268 triliun. Ya. Saya ingin Bapak menjelaskan kepada kita. Contoh, ada alokasi untuk program digitalisasi MBG. Ini saya ngobrol sama teman-teman nih Pak. Digitalisasi itu apa ya? Anggarannya besar sekali Pak. 3,1 triliun. Sampai ada yang nyeletuk Pak bercanda. Mungkin makanannya dimasukin chip kali gitu kan. Jadi kita bisa mendeteksi apa yang dimakan, nutrisi cukup apa enggak gitu. Dan ini bercandaan. Tapi ini anggaran besar Pak. Karena kalau kita perbandingkan dengan mitra-mitra kita yang lain yang punya program digitalisasi secara nasional, ya, Kementerian Kesehatan misalnya punya program Satu Sehat, digunakan oleh ratusan juta, 200 juta lebih penduduk kita. Dimulai ketika COVID, maka semua warga negara Indonesia pasti punya dulu namanya program Peduli Lindungi. Anggarannya 800 miliar sampai 1 triliun. Lalu BPJS Kesehatan juga punya aplikasi yang namanya Mobile JKN. Dimiliki oleh hampir semua warga negara Indonesia. Karena untuk berobat, ya berobat secara berjenjang, rujukan, berjenjang, harus punya yang namanya aplikasi itu, Mobile JKN. Anggarannya 1,5 triliun sampai 2 triliun. Nah, BGN ini akan punya program digitalisasi yang dianggarkan 3,1 triliun. Ini besar sekali, Pak. Bapak harus bisa mempertanggungjawabkannya. Ya, jadi dijelaskan ke kita, ini mau bikin apa sih sebetulnya? Ya, karena saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau dalam beberapa tahun ke depan ada nih, gitu, amit-amit. Saya tidak mau melihat, ya, pengelola BGN hari ini ada yang bermasalah hukum di kemudian hari. Jadi kita mau mengawasi secara detail apa yang akan Bapak gunakan. Untuk apa peruntukannya, anggaran yang sebesar ini. Ya. Ada lagi anggaran ini cukup besar. 3,886 triliun untuk koordinasi penyediaan dan penyaluran, termasuk pembiayaan bla 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 bla. Ya mohon disampaikan ke kita ini buat apa sih sebetulnya? Gitu ya. Lalu selanjutnya terkait dengan food tray, tadi disampaikan juga oleh Pak Zainul. Ini karena menjadi keresahan publik, mohon disampaikan, dijelaskan, karena banyak isu yang beredar baik di media mainstream maupun di media sosial terkait dengan food tray 201 buatan Cina yang sebetulnya berbahaya buat kesehatan kita, tetapi distempel made in Indonesia dengan standarisasi SNI. Apakah betul? Dan kalau betul, apa yang sudah dilakukan oleh BGN untuk memberikan sanksi kepada yang menggunakan ini? Dan ke depan bagaimana kita memastikan ini tidak ada lagi? Gitu. Mohon dijelaskan kepada kita. Selanjutnya terkait lapangan, Pak. Saya kebetulan mendapatkan laporan nih dari salah satu suku dinas di Jakarta. Masih ada temuan hasil dari inspeksi teman-teman suku dinas ketika mendatangi dapur SPPG. Ini di Jakarta loh Pak. Mungkin daerah lain bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Ada ditemukan misalnya SPPG yang kapasitas bak cuci piringnya tidak memadai, sehingga dianggap tidak higienis. Ada SPPG, beberapa SPPG yang pengelolaan makanannya di lantai dapur, Pak. Ada SPPG yang rawan lalat dan serangga terbang karena tidak ada alat tangkap serangga. Dan hampir semua SPPG yang dikunjungi ini, petugasnya tidak menggunakan APD dengan proper, Pak. Ya, ini di Jakarta loh, Pak. Tempat di mana literasi penduduknya cukup tinggi. Saya nggak bisa ngebayang kalau di tempat lain yang literasinya lebih rendah. Mungkin SOP-nya tidak seketat di Jakarta diikutinya, gitu. Artinya, yang ingin saya katakan adalah dengan SOP yang sekarang masih rentan terjadinya keracunan-keracunan, Pak. Kemarin kan sempat muncul di media, ya, ada lembaga yang mengatakan bahwa per sekarang sudah ada 4 ribuan anak yang terkena atau menjadi korban keracunan. Ya. Dengan bertambahnya SPPG, target menjadi 30 ribu atau 25 ribu sampai akhir tahun. Tanpa adanya perbaikan SOP, saya bukan mengharapkan, saya berharap tidak terjadi. Tetapi logikanya, jumlah anak yang menjadi korban keracunan bisa tambah banyak, Pak.
Sehingga saya berharap betul-betul perbaikan SOP itu dilakukan dengan baik, dengan benar. Saya apresiasilah satu hal, bahwa Bapak sudah mau melibatkan Badan POM. Ya. Bahkan tadi udah teman-teman beberapa menyampaikan, muncul nih di SOP-nya atau di anggarannya Badan POM tahun depan, bahwa Badan POM mendapatkan penugasan untuk melakukan sampling terhadap produk makanan yang disajikan oleh BGN. Ya. Tapi saya minta nanti di kesimpulan, karena ini sudah menjadi kesimpulan kita di rapat dengan Badan POM kemarin, hari ini juga kita masukkan dalam kesimpulan kita bahwa penugasan yang diberikan kepada Badan POM anggarannya BGN. Ya, karena Badan POM punya tugas-tugas lain yang sudah juga harus dijalankan. Fungsinya yaitu adalah melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan. Dan anggarannya kecil, Pak. Nggak ada sampai 268 triliun. Berapa semua BGN? 3 triliun dan setengahnya habis untuk program dukungan manajemen untuk bayar gaji dan lain sebagainya. Jadi nanti mohon saya usulkan dimasukkan dalam kesimpulan kita sesuai dengan kesepakatan dalam rapat dengan Badan POM kemarin bahwa program dari Badan POM yang berkaitan dengan BGN dibiayai oleh Badan Gizi Nasional. Terakhir Bapak, saya tetap masih berpendapat bahwa pemerintah harus juga memikirkan atau melihat opsi lain dalam penyelenggaraan program MBG. Ini kita harus dukung penuh, yes. Kita dukung cita-cita Presiden mengentaskan gizi buruk, yes. Tapi opsi lain juga harus menjadi sesuatu yang bisa dipikirkan. Baik, teman-teman, sampai hari ini program makan bergizi gratis menjadi isu perbincangan yang hangat di tengah masyarakat, di kelompok akademis hingga akar rumput membicarakan soal program MBG ini dan menjadi program unggulan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ini adalah sebuah program populis yang menjadi janji kampanye di 2024 yang lalu dan sekarang sedang dipersoalkan oleh banyak pihak, ya. Dan kita juga melihat, teman-teman, meski memang ini adalah niat mulia dari Prabowo Subianto untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM, ini adalah tujuannya. Tapi implementasinya di lapangan sampai 2026 ini menghadapi badai kritik yang sangat serius. Ya, mengapa MBG ini terus dikritik dan dianggap sebagai program yang gagal? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah masalah higienis dan keamanan pangan nasional. Banyak laporan di berbagai daerah mengenai kasus keracunan makanan massal pada siswa, kurangnya sertifikasi sanitasi atau SLHS, dan lemahnya pengawasan di dapur satuan pelayanan atau yang disebut sebagai SPPG. Jadi membuat kualitas makanan ini tidak konsisten, kadang bagus, kadang nggak bagus, keseringannya tidak bagus, dan itu menyebabkan keracunan, kotor gitu ya. Itu terlihat jelas di beberapa postingan yang sudah viral di media sosial ya. Kemudian yang kedua adalah kualitas gizi dan ultra processed food atau UPF ya. Nah, teman-teman, alih-alih menggunakan bahan segar lokal, beberapa penyediaan justru memberikan makanan olahan pabrikan atau menu yang tidak seimbang. Kritikus menilai ini adalah bertolak belakang dari jargon yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, yaitu makanan bergizi. Itu kan yang diusung dalam program ini, tapi rupanya yang diberikan adalah sebuah makanan yang dalam tanda petik tidak bergizi, kan begitu. Kemudian yang ketiga adalah logistik yang kedodoran. Jadi distribusi ke wilayah terpencil seringkali terlambat menyebabkan makanan ini bisa sampai ke tangan siswa sudah basi ya. Jadi ketidaksiapan infrastruktur yang memadai sehingga dapat sampai di daerah-daerah ya dalam keadaan makanan itu utuh, dalam keadaan baik ya. Nah, ini juga yang perlu dipertimbangkan bagaimana mengatasi persoalan ini. Keempat, teman-teman, ini pasti rawan korupsi yang
rente. Ya, besarnya anggaran ini menarik minat para pemburu rente. Penunjukan vendor yang kurang transparan menimbulkan kecurigaan adanya praktik korupsi di tingkat lokal. Yang barangkali ini nggak sampai ke Pak Prabowo, mana tahu dia, ini kan orang-orang di bawah, orang-orang yang ada di lapangan yang bermain ini. Jadi makanan itu kalau tadinya dianggarkan 10.000 per anak, itu sampai ke tangan anak bisa jadi cuma 5.000 harga dari makanan yang dimakan, yang disebut sebagai makanan bergizi itu. Nah ini kan persoalannya teman-teman ya. Oke, sebentar saya akan charge dulu HP-nya, sepertinya sudah low bat teman-teman. Tunggu ya. Oke, kita lanjut. Nah, baik. Kemudian yang kelima adalah ketidakpastian sasaran, ketidaktepatan, dan ketidakpastian. Masih ditemukan data penerima yang tumpang tindih atau tidak akurat sehingga anak yang benar-benar membutuhkan justru kelewat. Jadi banyak yang menerima itu sebenarnya tidak membutuhkan makan bergizi karena orang tuanya mapan atau punya adalah uangnya kan begitu, dan tidak memerlukan makanan bergizi itu, sehingga makanan itu mubazir, bahkan ada yang dibuang-buang. Nah, dampak terhadap APBN kita, ini program MBG memiliki efek domino dan sangat signifikan terhadap kesehatan fiskal Indonesia. Beban fiskal yang masif anggaran MBG pada 2026 melonjak drastis hingga mencapai angka kisaran 335 triliun rupiah. Dan ini merupakan salah satu pos belanja terbesar yang menekan ruang gerak anggaran lainnya. Kemudian ada dampaknya terhadap defisit yang mendekati batas anggaran ya. Jadi besarnya dana MBG membuat defisit APBN terus tertekan mendekati batas aman 3%. Jadi hal ini memicu kekhawatiran pasar terhadap stabilitas makroekonomi kita. Ya. Kemudian pemangkasan anggaran sektor lain. Untuk membiayai MBG, pemerintah terpaksa melakukan efisiensi atau pemotongan anggaran di kementerian, lembaga lain, termasuk pos infrastruktur yang berkaitan dengan kesehatan dan non-stunting ya. Juga adanya risiko inflasi pangan, permintaan masif secara serentak terhadap komoditas seperti telur dan ayam. Untuk program ini memicu kenaikan harga di pasar, jadi inflasi yang justru bisa membebani daya beli masyarakat umum. Nah itu persoalan-persoalan. Nah, oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan apa? Desentralisasi berbasis pangan lokal, hentikan penyeragaman menu secara nasional, berikan wewenang kepada daerah untuk menggunakan bahan pangan lokal, misalnya sagu di Papua, ikan di pesisir. Ini kan akan mengurangi biaya logistik dan memastikan keseragaman, menghidupkan UMKM serta petani lokal. Ya, kemudian yang kedua yang menjadi perhatian pemerintah, perekat standar keamanan dan audit independen. Ya, pemerintah harus mewajibkan sertifikasi higienis yang sangat ketat bagi setiap dapur penyedia. Selain itu juga gudang, maksud saya gandenglah lembaga independen yang seperti misalnya universitas untuk melakukan audit rutin, baik audit gizi maupun audit keuangan, guna menutup celah korupsi di sana ya. Kemudian yang terakhir implementasi bertahap. Jadi ada semacam scaling up lah begitu ya. Jangan memaksakan cakupan 100% jika infrastruktur belum siap. Pemerintah sebaiknya fokus pada daerah dengan angka kemiskinan yang stuntingnya tertinggi terlebih dahulu, sambil memperbaiki sistem distribusi daripada memaksakan kuantitas namun mengorbankan kualitas dan keamanan pangan. Nah itu barangkali yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kita.